Gato Nocho, urban legend, is Javanese spiritual. Manusia zaman iki lucu. Mereka tanya padaku, Gatoloco, apakah engkau bisa sembahyang? Pertanyaan sederhana tapi beracun. Karena di balik kata sembahyang ada ego yang disembah, bukan Tuhan. Ketika seseorang bertanya begitu, sebenarnya bukan ingin tahu aku bisa sembahyang atau tidak. Mereka hanya ingin menilai, mengukur, menimbang apakah aku layak disebut manusia atau kafir atau gila. Padahal aku ini sudah gila sejak lahir. Edan tapi waras, waras tapi ora ketok warase. Orang Jawa dulu tak pernah ribut soal sembahyang. Karena bagi mereka, sembah itu bukan urusan badan, tapi urusan rasa. Sembah rasa, sembah cipta, sembah jiwa, sembah sukma. Itu 4 sembah yang disebut dalam serat Wedatomo karya Kanjeng Gusti Mangkunegara Kapang. Sopo ngerti rasa ora perlu tempato. Siapa yang tahu rasanya tidak perlu tempato. Orang zaman sekarang sembahyang menghadap kiblat, tapi hatinya tak tahu arah. Bibirnya menyebut nama Tuhan, tapi pikirannya menghitung untung. Tangannya terangkat, tapi hatinya menuding orang lain. Aku tidak perlu ditanya apakah bisa sembahyang. Karena setiap tarikan napasku adalah sembah. Setiap hembusannya adalah pasrah. Ketika aku makan, aku sembah. Ketika aku tertawa, aku sembah. Ketika aku memandangmu dengan kasih, itulah sembah. Karena Gustiku ora adoh, nanging cetha tanpa senggolan, cetha tanpa kinaya ngopo. Gusti Allah tidak jauh. Ia dekat tanpa tersentuh, nyata tanpa bentuk. Tapi manusia malah sibuk memisahkan. Tuhan di langit, manusia di bumi. Tuhan disembah, manusia yang meminta. Padahal Tuhan itu bukan raja yang duduk di tata. Tuhan itu adalah kesadaran yang menatap dirimu dari dalam dirimu sendiri. Ketika aku diam, itulah doaku. Ketika aku berjalan, itulah rukukku. Ketika aku berani menatap diriku sendiri, itulah sujudku. Dan ketika aku menolak kepalsuan, menolak kemunafikan, menolak kesucian palsu, mereka menyebutku kafir. Lucu toh, wong edan disebut kafir, wong waras disebut wali. Tapi kadang justru yang disebut wali malah lebih gila dari orang gila.
Orang-orang yang menuduhku tak bisa sembahyang, tak sadar bahwa mereka menyembah egonya sendiri. Mereka sujud pada nama Tuhan, tapi yang mereka harapkan bukan Tuhan, melainkan surga, pahala, pengakuan, dan pujian. Aku tidak butuh itu semua. Aku hanya ingin mengenal, bukan menyembah dengan syarat. Ia menunduk, mengelus tanah. Tanah ini tempat tubuhku. Dari tanah aku datang, ke tanah aku kembali. Dan dalam setiap butir tanah, ada zat ilahi yang sama. Maka ketika aku menatap bumi, aku menatap Tuhan. Pernah suatu hari seorang agamawan bertanya padaku, katanya pelan, "Gatoloco, kalau kau tidak sembahyang 5 waktu, berarti kau tidak taat pada Tuhan." Aku hanya menjawab sambil tersenyum, 5 waktu? Aku sembah 1000 waktu, bahkan tanpa berhenti. Ia marah. "Jangan main-main dengan agama," katanya. Aku hanya tertawa. Agama itu bukan mainan, tapi kalianlah yang menjadikannya mainan politik, mainan ego, mainan perang. Ia menatap jauh ke arah gunung yang samar di balik kabut. Gusti Allah tidak menunggu kau rukuk atau sujud. Ia menunggu kapan kau sadar. Sadar bahwa hidupmu cuma sementara. Sadar bahwa ibadahmu tak ada artinya kalau hatimu kotor. Sadar bahwa ayat tanpa laku hanya jadi debu. Ketika aku berjalan di hutan, aku lihat pepohonan itu berzikir tanpa suara. Angin berhembus membawa salam. Air sendang berdoa dengan riak yang lembut. Siapa yang mereka sembah? Tidak ada nama, tidak ada bahasa, hanya rasa. Manusia terlalu banyak berbicara tentang Tuhan, tapi sedikit yang mengenalnya. Terlalu sering menyebut namanya, tapi lupa mendengarkan bisikannya dalam hati. Aku tidak sembahyang seperti kalian, tapi aku juga tidak berhenti sembah, karena bagiku setiap saat adalah sujud, setiap rasa adalah zikir, setiap napas adalah doa. Maka jangan tanya lagi apakah Gatoloco bisa sembahyang. Tanyakan saja, apakah engkau sudah berhenti menyembah dirimu sendiri? Angin malam semakin berat. Tahukah kau dalam ajaran leluhur Jawa, sembah itu bukan sekadar gerak tubuh. Sembah itu perjalanan batin.
Serat Wedatama menyebut 4 macam sembah. Sembah raga, sembah cipta, sembah jiwa, lan sembah rasa. Tapi yang paling tinggi adalah sembah rasa. Yang pertama sembah raga, itu ibadah lahir. Tubuhmu menunduk, rukuk, sujud. Tapi tubuh tak punya makna tanpa rasa. Tubuh hanya wayang. Bila dalangnya tidur, wayange kosong. Yang kedua sembah cipta, yaitu sembah lewat pikiran. Ciptamu fokus pada Sang Pencipta. Tapi pikiran sering menipu. Ia mudah tergoda, mudah merasa paling benar. Yang ketiga sembah jiwa, yaitu menyatunya nafas dan kesadaran dalam pasrah. Disinilah manusia mulai eling, mulai mengenal asal dan tujuan. Dan yang keempat, sembah rasa adalah puncak tertinggi. Di situ tak ada lagi kata, tak ada lagi arah, yang ada hanya rasa menyatu. Tuhan tidak disembah karena Tuhan dan penyembahnya sudah tidak berbeda. Jadi, kalau aku ditanya, bisakah Gotoloco sembayang? Aku hanya jawab, aku tidak tahu. Karena aku sudah tidak tahu siapa yang menyembah dan siapa yang disembah. Di saat aku benar-benar eling, aku hilang. Aku tidak lagi Gotoloco. Aku hanyalah rasa yang menatap rasa. Disitulah makna sejati dari pitutur leluhur. Sembah tanpa rupa, sembah tanpa laku, sembah tanpa wujud. Penyembahan tanpa bentuk, penyembahan tanpa tindakan, penyembahan tanpa bentuk. Tapi lihatlah manusia sekarang. Mereka ribut soal bentuk. Ada yang marah kalau cara sembahnya berbeda. Ada yang menghina karena arah sujudnya lain. Ada yang merasa paling benar karena hafal doa paling panjang. Mereka lupa. Gusti Allah tidak butuh arah. Langit dan bumi adalah tempatnya. Timur dan barat, selatan dan utara, semuanya miliknya. Tapi manusia malah membuat arah baru, yaitu arah kesombongan. Aku di pinggir duduk di air sendang. Aku memungut batu kecil, melemparkannya ke air. Riak muncul, berputar, membentuk lingkaran. Kau lihat riak itu? Itulah gambaran manusia beribadah. Setiap orang membuat gelombangnya sendiri, tapi semua riak akhirnya kembali ke pusat yang sama. Jadi kenapa harus berdebat siapa riak yang paling suci, kalau semua akan hilang di satu air yang sama? Agamawan yang datang padaku dulu marah besar. Ia berkata, "Sembahmu sesat, Gatoloco. Sembahmu tidak diterima Tuhan." Aku hanya menatap matanya dan berkata, "Tuhan yang mana?" Agamawan itu terdiam. Aku bertanya begitu bukan untuk menantang, tapi untuk menyadarkan. Karena manusia menyebut nama Tuhan dengan banyak lidah, tapi hatinya tidak satu. Bila Tuhan adalah Maha Kasih, mengapa sembahmu melahirkan benci? Bila Tuhan adalah cahaya, mengapa sembahmu menimbulkan gelap? Wong edan to aku iki. Tapi kadang orang waras justru lebih edan. Mereka takut neraka tapi senang menghukum.
Mereka mencintai surga, tapi lupa pada bumi. Mereka memuja ayat, tapi melupakan rasa dan sadari diri. Aku tidak menghina sembahyangmu, aku hanya menertawakan kesombonganmu. Karena engkau sujud bukan pada Tuhan, tapi pada kebanggaanmu sendiri. Kau merasa sujudmu membuka pintu sorga, padahal sorga itu sudah ada dalam hatimu. Kau cari Tuhan di masjid, di gereja, di pura, di gunung, di kitab. Padahal Tuhan sedang duduk di dalam dirimu, menunggu engkau diam. Tahukah kau mengapa aku disebut Gatoloco? Karena aku menolak depalsuan. Aku tidak ikut arus sembah yang hanya kulit. Aku sembah lewat isi, karena tubuh boleh sujud, tapi rasa belum tentu tunduk. Manusia, sembah itu bukan ritual. Sembah itu pengakuan. Bukan untuk dilihat, tapi untuk dirasa. Bukan karena takut, tapi karena sadar diri. Ketika kau takut tidak sembahyang, itu bukan cinta, tapi ketakutan. Tapi ketika kau ingin sembah karena rindu, itulah cinta sejati. Pitutur leluhur bilang, sembah tanpa laku, lamun tanpa rasa, ora nganti Gusti. Artinya, ibadah tanpa rasa tak akan sampai pada Tuhan. Maka jangan remehkan orang yang diam. Bisa jadi diamnya adalah dzikir yang paling murni. Dan jangan bangga dengan sujudmu. Bisa jadi sujudmu hanya formalitas yang kosong dari makna. Aku bukan guru, bukan nabi, bukan sufi, bukan wali, bukan resi, bukan imam. Aku hanya bertugas sebagai pengingat bahwa Tuhan tidak bisa disembah lewat rumus. Tuhan hanya bisa ditemui lewat rasa dan sadari diri. Suara malam menjadi pekat, kabut semakin tebal, menelan cahaya obor yang tinggal setitik. Dari kejauhan, suara langkah terdengar, berat, teratur, seperti barisan yang mendekat. Ada 3 orang datang, berjubah, bersurban, membawa kitab di tangan. Mereka menatap aku Gatoloco dengan pandangan curiga, seolah melihat makhluk yang salah lahir. "Kau Gatoloco?" tanya salah satunya dengan nada tajam. Aku Gatoloco menjawab, katanya begitu. Tapi siapa tahu aku cuma bayangan dari pikiranku sendiri." Lalu orang kedua berkata, "Kami datang ingin menasihatimu. Kau harus kembali ke jalan Tuhan. Sembayanglah seperti manusia beriman." Beriman? Beriman pada apa? Pada nama, pada bentuk, atau pada arah? Orang ketiga wajahnya paling muda maju selangkah, menunjuk-nunjuk ke arahku. Orang ketiga itu berkata keras, "Kau menghina agama." Sambil menahan sabar, aku Gatoloco menjawab, "Agama siapa? Agama Tuhan. Tuhan yang mana?" Ketiganya terdiam. Angin berhembus lebih keras, membuat lampu obor mereka
hampir padam. Gatholoco berdiri perlahan. Sorot matanya berubah seperti bukan lagi manusia biasa. Seolah ruh para leluhur berbicara lewat suaranya. Hei anak-anak zaman yang baru melek. Kau pikir Tuhan hanya milik ayatmu. Kau pikir surga hanya untuk kelompokmu. Kau pikir ibadahmu lebih suci karena namanya kau sebut dengan lidahmu, bukan dengan rasa dan sadar diri. Aku Gatholoco menatap mereka satu-satu dan berkata kepada mereka, sembahmu hanya gerak tapi jiwamu mati. Doamu panjang tapi hatimu pendek. Kau rukuk ke langit tapi tidak pernah sujud pada bumi tempat ibumu berpijak. Salah satu agamawan kelihatan gemetar sambil berkata, kau berani menghina ayat suci? Aku pun tertawa lucu. Aku tidak pernah menghina ayat suci. Aku menghina mulutmu yang suci di luar tapi busuk di dalam. Ayat itu jadi hidup bila kau jalani, kau sadari. Tapi bila hanya kau hafal, ia mati di lidahmu dan cuma jadi alat pamer dan sombongmu. Suara petir menyambar jauh di balik gunung. Kabut berputar seperti ada sesuatu yang ikut hadir. Roh-roh tua yang mengamati perdebatan itu. Gatholoco menunduk sejenak, lalu berucap pelan seperti membaca mantra. Pitutur leluhur Jawa berkata, ngilmu iku kelakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani. Artinya, ilmu sejati hanya bisa dicapai lewat laku, bukan lewat omongan. Tapi kau semua sibuk bicara tentang Tuhan, tak sempat mendengarkan Tuhan yang bicara lewat sepi dan suung. Yang berjubah putih mulai marah dan berkata, kau tidak tahu apa itu sembahyang. Sembahyang itu kewajiban, bukan pilihan. Ya, jawab Gatholoco. Tapi apakah kewajiban itu masih murni jika dilakukan karena takut neraka, bukan karena cinta pada Tuhan? Gatholoco menatap mereka dalam-dalam, lalu berkata lebih pelan, tapi lebih menusuk. Sembahmu mungkin sempurna, tapi hatimu belum tersentuh, belum sadar diri, karena yang kau sembah hanya agar dinilai orang baik, tapi nyatanya dirimu tidak mau menjadi baik. Buktinya apa? Kau masih sibuk mengurusi ibadah orang lain. Gatholoco lalu menatap langit seolah berbicara pada sesuatu yang tak terlihat. Hei Gusti, lihatlah hambamu. Mereka berperang demi namamu, saling memaki demi gelarmu. Apakah kau tertawa atau menangis, Gusti? Angin mendesir kencang, obor padam, hanya cahaya bulan yang tersisa. Dalam kegelapan, suara Gatholoco terdengar seperti gema dari dua dunia. Dunia nyata dan alam halus. Aku tidak sembahyang seperti mereka, tapi aku selalu bersamamu, Gusti. Aku tidak rukuk 5 kali, tapi setiap tarikan napasku adalah sujud. Setiap hembusan napasku syukur. Aku tidak hafal doa panjang, tapi setiap kesadaranku adalah wirid lan dzikir. Gatholoco kemudian berkata pelan, Gusti iku ora butuh jadwal.
ora butuh arah, ora butuh syarat, sing perlu mung rasa welas asih, rasa tulus, rasa tanpa pamrih. Kalau sembayangmu hanya karena takut, itu bukan cinta, bukan ibadah. Kalau sembayangmu hanya karena ingin pahala, itu bukan pengabdian, bukan ketulusan. Tapi kalau sembah sujudmu karena rindu, karena sadar diri, itulah jalan rasa sejati, sejatine ibadah. Salah satu dari mereka menunduk, wajahnya pucat. Mungkin bukan karena takut pada Gatoloco, tapi karena kata-kata itu menampar hatinya sendiri. Salah satu dari mereka bertanya, "Gatoloco," katanya lirih, "apakah kau tidak takut pada neraka?" "Neraka?" Gatoloco tersenyum. Aku sudah tinggal di neraka manusia. Neraka itu bukan api di akhirat. Neraka adalah ketika hatimu kering, ketika rasa welas asihmu mati, ketika ibadahmu hanya topeng kepalsuan. Gatoloco melangkah mendekat, lalu berbisik tepat di telinga mereka bertiga. "Aku tidak sembahyang karena takut neraka. Aku hidup agar neraka tidak tumbuh di dalam diriku." Sunyi, hanya ada suara dedaunan bergesekan. Ketiga agamawan itu perlahan mundur, wajahnya pias, tak berani menatap lagi. Dan Gatoloco kembali duduk menatap air sendang. Suara airnya kini seperti dzikir halus, menyebut nama Tuhan tanpa huruf, tanpa bahasa. Bisiknya lembut. "Mereka akan menyebutku sesat, mereka akan mengutukku kafir. Tapi tak apa, karena aku tahu Tuhan yang kucinta tak butuh pembela. Ia cukup hadir di dalam rasa." Kue ngerti ora? Kenapa leluhurmu bisa nyembah tanpa kitab, tanpa dalil, tanpa kiblat, tapi atine luwih jembar tinimbang langit 7 lapis? Karena sembayang mereka bukan gerak badan, tapi getar rasa. Bukan karena takut dosa, tapi karena sadar bahwa setiap napas adalah salam bagi sang sumber. Aku pernah duduk di pinggir sendang, ditemani nyala obor dan suara jangkrik. Seorang kakek tua dari lereng Merapi berbisik padaku, "Le, wong sing ngerti rasa ora butuh nyembah, mergo saben napasmu iku wis sembah." Itu wejangan yang tidak akan pernah kamu temui di kitab atau sekolah. Karena sekolah hanya mengajarkan gerakan, bukan getaran. Hanya mengajarkan huruf, bukan makna. Aku pernah ditanya, kalau begitu berarti Gatoloco tidak percaya Tuhan. Aku hanya tertawa. Aku bilang, aku terlalu percaya Gusti, sampai aku tak bisa lagi memisahkannya dari diriku. Sing ora percaya marang Gustiku, wong sing mung nyebut, ning ora tau ngrasa. Karena di lidah, nama Tuhan bisa disebut ribuan kali.
Tapi kalau di dada masih ada kebencian, masih ada merasa paling benar, maka yang kamu sembah bukan Tuhan, tapi bayanganmu sendiri. Hayo, jujur wae. Berapa kali kamu sembahyang sambil menghitung pahala? Berapa kali kamu berdoa sambil menyumpahi yang beda agama? Berapa kali kamu menunduk di masjid, tapi hatimu berdiri tinggi di atas manusia lain? Itu yang disebut sembahyang tanpa sembah. Laku tanpa rasa, gerak tanpa jiwa. Sementara di tanah-tanah tua, Jawa dulu para leluhurmu bersemedi di bawah pohon beringin, menyatu dengan sunyi. Tidak ada teriak Tuhan Akbar. Yang ada hanya desah lembut, siro iku ingsun, ingsun iku siro. Mereka tidak menunggu datangnya Tuhan, karena Tuhan sudah menetap di dalam napas mereka. Tapi sekarang, kau semua sibuk menilai siapa yang sembahyang paling benar, kitab yang paling suci, siapa yang kiblatnya lurus, siapa yang bacaannya fasih. Padahal kau lupa kalau Tuhan tidak butuh arah, yang butuh arah itu kamu. Wong edan pikirannya sempit tapi suaranya keras. Sampai tanah Jawa ini terasa sesak oleh mulut-mulut yang mengatasnamakan Tuhan, padahal hatinya penuh kegelapan. Aku ini, Gatoloco, tidak menolak sembahyang. Kuulang, Gatoloco tidak menolak sembahyang. Aku menolak sembahyang yang buta. Aku menolak sembahyang munafik. Aku menolak sembahyang yang hanya jadi formalitas, seperti boneka yang diberdirikan, disuruh sujud, tapi tidak tahu kenapa. Leluhurmu dulu mengajarkan 4 sembah dalam serat Wedatomo. Sembah rogo, mengolah badan menjaga priliku. Sembah cipto, mengolah pikiran membersihkan batin. Sembah jiwo, mengasah rasa, menyatu dengan hidup. Sembah rasa, menyembah tanpa kata, tanpa jarak, tanpa bentuk. Nah, kamu sekarang baru sampai sembah rogo tapi sudah merasa sampai sorga. Padahal perjalananmu baru dimulai. Dan ketika aku tidak ikut berdiri di saf, kamu menudingku kafir. Ketika aku diam, kamu menganggap aku tersesat. Padahal aku sedang mendengarkan Tuhan berbicara lewat angin. Yen kowe ora bisa ngrungokake sepi, kowe ora bakal krungu suarane Gusti. Jika kamu tidak dapat mendengarkan keheningan, Anda tidak akan mendengar suara Tuhan. Aku ora menolak agama, Gatoloco tidak menolak agama. Aku cuma ora mau dipenjara olehnya. Karena agama seharusnya jadi jembatan, bukan tembok. Seharusnya jadi cahaya, bukan senjata. Tapi lihat sekarang, berapa banyak orang yang mati karena ayat. Berapa banyak yang berkelahi karena beda nama Tuhan. Yang pasti sing salah iku bukan agamanya, tapi manusianya yang suka memelihara kemunafikan daripada rasa welas asih.
Hah, aku tertawa, tapi sebenarnya menangis. Karena manusia tidak lagi mencari Tuhan. Mereka hanya mencari pembenaran diri yang faktanya berlomba-lomba jadi pemenang sang munafik. Kalimat demi kalimat Gatholoco mengalir seperti mantra, menyentuh rasa, mengguncang keyakinan palsu, tapi tetap penuh welas asih cinta pada yang sejati. Tuhan tidak butuh disembah. Tuhan hanya ingin kau sadar bahwa yang menyembah dan yang disembah itu sejatinya satu. Nafas, sadari itu. Pagi itu sunyi. Kabut masih menggantung di antara pepohonan. Seekor burung gagak menjerit di atas atap surau tua. Dan di sana, di teras berlantai tanah, aku duduk bersilo. Beberapa orang bersorban putih menatapku dengan tatapan tajam, seperti hendak menelan kata-kataku sebelum keluar dari mulut. Salah satu dari mereka berkata dengan suara lantang, "Gatholoco, engkau ini orang yang tersesat. Engkau bicara tentang Tuhan tanpa kitab. Engkau menolak sembahyang, menolak syariat, menolak hukum." Aku tersenyum pelan. Suara daun kering lebih aku dengarkan daripada suara kemarahannya. Lalu aku berkata lirih, "Siapa bilang aku menolak sembahyang? Aku hanya menolak sembahyang yang tidak mengenal siapa yang disembah." Ia semakin marah. Urat lehernya menegang sambil berkata keras, "Lalu siapa Tuhanmu, Gatholoco?" Aku tertawa, lembut, seperti orang menertawakan anak kecil yang kehilangan layang-layangnya. Aku, Gatholoco, menjawabnya, "Tuhanku, aku tidak punya Tuhan seperti punyamu. Karena apa? Karena aku tidak memisahkan Tuhan dari hidupku. Mereka menatapku seolah mendengar kesesatan paling besar di dunia." Lalu aku menunduk, membenamkan jari ke tanah. "Lihat ini, tanah tempat kakimu berpijak. Apakah kamu pikir ia bukan Tuhan? Ia memberi makan makananmu dari tanah ini, menumbuhkan padi yang kamu makan. Tapi kau menginjaknya tanpa rasa syukur. Kau mencaci yang memberimu hidup. Tuhanmu ada di kitab, tapi tidak di matamu." Orang bersorban itu membentak, "Jangan menghina agama." Aku hanya menghela nafas. Aku pun jawab bentakannya, "Aku tidak menghina agama, Nak. Aku hanya mengingatkan, jangan sampai kau menghina Tuhan dengan cara beragama." Sunyi. Hanya suara angin yang lewat di sela jendela bambu. Para agamawan itu saling pandang, seolah ingin menimbang apakah aku gila atau tercerahkan. Aku melanjutkan dengan nada rendah, "Leluhur kita dulu tidak punya kitab, tidak punya dalil.
tapi mereka hidup dalam tata, dalam rasa, dalam kesadaran. Mereka tidak tahu istilah pahala atau dosa, tidak tahu halal haram, tapi mereka tahu sadar diri, rasa malu, rasa welas asih, rasa hormat pada bumi. Aku menatap mereka satu persatu. Mereka tidak butuh menengadah ke langit untuk bertemu Tuhan, karena mereka tahu Gusti ora nangendi-endi, tapi nangendi-endi. Tuhan tidak kemana-mana, tetapi di mana-mana. Gusti iku ora butuh diundang. Gusti iku wis mapan nang rasa sing bening. Salah satu di antara mereka menatapku curiga dan berkata, "Jadi kau mengaku Tuhan?" Aku pun tertawa lagi, tapi kali ini lebih lebar. Kalau aku mengaku Tuhan, berarti aku sudah tidak paham rasa. Tapi kalau aku menolak Tuhan, berarti aku sudah lupa diri. Aku menatapnya lurus. Yang aku tahu, aku ini hanya bayangan. Dan bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya. Aku mendekat, suaraku makin pelan tapi menembus dada. Jangan salah paham, aku bukan menolak sujud. Aku hanya ingin memastikan ketika kau sujud, yang kau hadapi bukan ilusi, tapi yang sejati. Orang bersurban itu kembali bersuara, kali ini lebih tenang. Lalu, bagaimana menurutmu sembahyang yang benar itu? Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Ketika tubuhmu bergerak, tapi hatimu diam. Ketika lidahmu membaca, tapi pikiranmu jernih. Ketika kau tidak lagi merasa sedang menyembah, itulah sembahyang sejati. Karena di situ kau tidak lagi jadi hamba, kau jadi rasa itu sendiri. Sembah tanpa arah, dongo tanpa ujar, iku dongo para wong tuwa kang wis ora butuh swara. Aku kemudian tersenyum lagi, kali ini lebih lembut. Ketika aku duduk diam di pinggir sungai, mendengarkan suara air, itu aku sedang sembahyang. Ketika aku menolong orang lapar tanpa berharap surga, itu pun sembahyang. Ketika aku menatap wajah ibuku dan melihat Tuhan di matanya, itu sembahyang paling dalam. Mereka diam, tidak ada bantahan, karena kadang diam adalah tanda bahwa hati mereka sedang goyah. Aku tahu mereka tidak akan langsung paham, karena apa yang kubicarakan bukan untuk kepala, tapi untuk rasa. Dan rasa tidak bisa diajarkan lewat ayat. Aku berdiri menatap matahari yang mulai naik perlahan. Hei, kalian sibuk mengajarkan cara sujud, tapi lupa mengajarkan cara hidup. Aku melangkah pergi sambil menatap langit.
Gusti, nyuwun sewu pangapurane. Menungso kadang luwih seneng rebut dalil ketimbang rasa tresnamu, Gusti. Dan angin menjawab dengan lembut, seolah Tuhan sendiri sedang tersenyum mendengarkan. Malam turun pelan. Kabut menggantung di atas sawah. Di kejauhan, suara gamelan samar terdengar dari rumah-rumah yang masih hidup dalam tradisi lama. Aku duduk di bawah pohon beringin, ditemani aroma dupa dan desir angin. Dunia sudah makin bising. Tapi di dalam kebisingan itu, Tuhan masih berbisik bagi yang mau mendengar. Wong sing ngerti sepi bakal krungu suarane Gusti. Dia yang mengenal keheningan akan mendengar suara Tuhan. Itu kata leluhurku dulu. Dan aku baru paham maknanya setelah melewati banyak kegilaan. Dulu aku mencari Tuhan di kitab. Aku membacanya siang malam, berharap ada cahaya turun di kepalaku. Tapi yang datang malah gelap, karena aku membaca huruf tanpa rasa, tanpa sadar diri. Lalu aku mencarinya di tempat ibadah, di mana orang-orang berdiri dan sujud bersama. Tapi di antara ribuan wajah yang tunduk, aku tidak menemukan satupun yang benar-benar mengenal siapa yang disembah. Mereka menunduk bukan karena sadar, tapi karena takut. Takut neraka, takut dosa, takut dikucilkan, dan takut disesatkan. Padahal Gusti ora tau nuntut rasa wedi. Sing ditunggu mung rasa eling. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah menuntut rasa takut. Yang Ia harapkan hanyalah kesadaran, sadar diri. Akhirnya aku berjalan meninggalkan keramaian, menyusuri sungai-sungai tua, hutan-hutan yang sunyi, tempat para brahmana dan empu dulu menanam doa. Aku bersemedi di bawah langit tanpa atap, dan di situ aku tahu Tuhan tidak di masjid, tidak di pura, tidak di wihara, tidak di gereja. Ia ada di napas, Ia ada di rasa, Ia ada di aku yang tidak lagi merasa jadi aku. Sembahyang sejati bukan soal berdiri, ruko atau sujud. Semedi meditasi. Sembahyang sejati adalah ketika kau tidak lagi memisahkan antara yang menyembah dan yang disembah. Sembah ora kanggo nguntut, nanging kanggo ngelingi. Beribadah bukan untuk menuntut, tetapi untuk mengingat.
ketika tanganmu bekerja dengan tulus, itu sembahyang. Ketika matamu melihat dunia tanpa benci, itu sembahyang. Ketika hatimu diam dalam badai, itu sembahyang. Ketika kau melihat manusia lain dengan welas asih, itulah sembahyang. Karena sesungguhnya sembahyang tidak perlu waktu, tempat, atau arah. Sembahyang sejati berlangsung tanpa jeda. Ia tidak berhenti di akhir salam, karena salam sejatinya adalah pamit dari diri palsu. Aku teringat pitutur Jawa kuno. Urip iku mung mampir ngombe, nanging sing ngombe kudu ngerti rasa banyune. Banyak yang hidup tapi tidak tahu sedang hidup. Banyak yang sembahyang tapi tidak tahu sedang menghadap siapa. Aku Gatoloco mungkin dianggap gila, tapi kegilaanku hanyalah cara untuk waras dari kepalsuan dunia. Aku menertawakan diriku sendiri setiap kali merasa paling benar, karena disitulah iblis paling halus bersembunyi di balik jubah kesucian dan lidah yang mengutip ayat. Setan paling pinter iku ora ana nang kuburan, nanging nang sajadah. Aku tidak berkata agar kau meninggalkan sembayangmu. Aku hanya berkata, sadarlah ketika kau melakukannya. Jangan biarkan doa menjadi rutinitas kosong, karena doa tanpa rasa hanyalah gema yang memantul di langit tanpa arah. Kalau saja manusia tahu bahwa Tuhan tidak butuh disembah, tapi ingin dikenal, dunia ini sudah jadi surga. Karena saat kau mengenalnya, kau tidak akan bisa membenci siapapun, tidak akan berani merusak bumi, tidak akan tega meninjau sesama. Sebab di setiap wajah yang kau lihat, ada wajah Tuhan yang sedang menatap balik padamu. Tuhan melihat Tuhan, aku melihat aku. Itulah rahasia paling tinggi yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Dan rasa itu adalah sembahyang paling dalam. Leluhur Jawa sudah lama mengajarkan hal itu dalam kidung, dalam tembang, dalam diam. Mereka tidak mengajarkan dogma, tapi laku, perjalanan batin untuk pulang ke rasa, pulang ke kesadaran, pulang ke sang sumber. Sopo ngerti rasa, iku sing wis bali. Siapapun yang mengetahui rasa itu adalah orang yang telah kembali.
Kini aku tahu, sembahyang bukanlah permohonan agar Tuhan datang, melainkan pengakuan bahwa Ia tak pernah pergi. Aku membuka mata menatap bintang. Angin malam berbisik pelan di telingaku. Dan entah kenapa hatiku terasa damai. Mungkin karena malam ini aku benar-benar sembahyang, tanpa kata, tanpa bentuk, tanpa jarak. Gusti, kawula nyembah tanpa ujar, awit kawula wis dadi rasane panjenengan. Lalu aku tertawa pelan menatap langit. Gatoloco yang katanya gila ini akhirnya paham. Ternyata seluruh hidupku adalah sembahyang panjang yang tak pernah berhenti. Dan kepada mereka yang masih sibuk menilai, aku hanya akan berkata lembut, nyembao sing tenanan, ojo mung nganggo awak, nganggo rasa, nganggo urip. Karena saat kau menyembah dengan hidupmu, Tuhan pun akan hidup bersamamu. Oh, menengih. Siro elengo membangun laku sejati. Sanadyan pinter ngaji, lamun ninggal tata krama, Pesti Allah wakasane sinandu marang wong tuwa. Pastine kawirangan, iku wis terusing ku